Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtima. Oke, kali ini Sirtiman akan membahas tentang anak ya, anak sekolah, anaknya keluarga Sirtiman nih. Dan ini ya mungkin bisa bermanfaat untuk ya, sesama pebisnis online ya, apalagi yang udah punya keluarga, udah punya anak, dan bisa diambil manfaatnya. Karena di sini Sirtiman mau ngasih tahu keadaan ya, keadaan sikonnya seperti apa. Karena anak-anak ya terutama ya umur sekitar SD SMP ini zaman sekarang ini ya menurut pengamatan Sirtiman ya ada saudara, ada dengar yang lain, ternyata banyak anak yang mengalami masalah di sekolahnya gitu. Masalah di sekolahnya. Jadi kejadiannya tuh saat ya mungkin ya pengaruh dari COVID ya, pengaruh COVID ini emang membekas, nggak cuma ya mengubah ya karakter kepribadian, tapi juga mental psikologisnya gitu. Mungkin dulu anak kita ceria, gaul, tiba-tiba ya mungkin kelas 1 kelas 2 gaul, kelas 3 sampai kelas 4 kelas 5 dia jadi beda gitu loh. Nah, disinilah yang harus kita semua ya orang-orang tua ini harus paham. Yang pertama adalah ya keadaannya emang ya nggak bisa udah nggak bisa ditebak ya, nggak bisa dipungkiri kayak COVID kemarin membuat ya kita ini terisolasi gitu loh. Kita sebagai orang tua, anak, juga guru, apalagi di Sirtiman sendiri keluarganya ya. Saat COVID ini ya namanya di rumah ada 4 orang ya. Kadang yang kena satu COVID isolasi mandiri, selama isolasi mandiri kan mungkin 2 minggu sampai 1 bulan. Yang satu kena lagi bebas sedikit isolasi mandiri lagi. Jadi selama mungkin 2-3 tahun COVID itu ya jadi kuper ya. Jadi ya banyak ya apalagi isolasi mandiri ini kalau di Depok sini. Ini benar-benar dikucilkan sama tetangga gitu. Benar-benar ya boro-boro makanan dikasih ya. Kalau di Jakarta mungkin makanan dikasih gitu. Kalau di sini benar-benar susah gitu. Jadi apa-apa ya beli GoFood gitu. Karena emang ya ya dari lingkungan RT juga nggak ada ya biasanya cuma mengucilkan aja gitu. Nggak ada itikat baiknya gitu. Dan ya berefek dengan ya mental psikologi kesehatan juga ya guys, karena terlalu banyak di rumah, kurang sinar matahari ya biar gimana juga tetap aja ya beda kalau orang keluar rumah ya kena sinar matahari, ketemu orang, ketemu hawa panas dan lain-lain. Nah ini terlalu banyak di rumah, apalagi ya saat itu si Optiman ya pernah mengalami yang keadaan yang buruk gitu loh. COVID-nya tuh buruk sampai harus ada tabung gas segera, mungkin mau mati gitu ya. Ini membekas di mental psikologi keluarga yang lain gitu. Nah, disinilah apa ya? COVID ini jadi bikin gires gitu, jadi bikin mental down. Dan saat tiba-tiba harus sekolah offline ya, harus datang ke sekolah. Di sini keadaannya tuh ya mengejutkan untuk anaknya, mengejutkan terutama ya dari sisi pelajarannya. Ya namanya belajar di rumah ya ya kadang mereka nggak masuk logika gitu. Saat beda kalau di kelas ada guru, ada teman-teman, mungkin bisa teman-teman bisa ngingetin, bisa nanya. Kalau di rumah ya beda aja gitu. Jadi boleh dibilang semangat belajarnya kurang, ketinggalan pelajaran juga. Beda ya, anak-anak beda. Mungkin yang cewek mungkin, tapi enggak juga. Di sini ada tetangga yang anak cewek ya down juga, putus sekolah gitu. Nggak membedakan ini ya, cewek atau cowok. Pokoknya
anak tetap anak, masalahnya bisa beda-beda gitu. Nah di sini tinggal gimana dalam situasi pas offline ketemu anak-anak yang lain itu kejadiannya kayak mungkin pada caper, nggak cuma muridnya aja, mungkin gurunya juga. Itu gurunya yang tadinya udah tertahan yang ngajarin offline apa online terus, akhirnya pas offline tuh jadi kayak caper, jadi pengen menunjukkan kalau dia guru, pengen menunjukkan kalau apalah inilah ada kurikulum baru yang bagus sehingga murid-murid harus harus. Nah ini nih kata harus ini yang banyak bikin permasalahan gitu. Namanya kurikulum memang aturan dari pusatnya harus dilaksanakan, cuma murid-muridnya nih mental psikologinya nih ya nggak bisa nerima harusnya itu gitu loh. Inilah yang jadi kendala, banyak anak-anak pada kena mental dari sekolah, nggak bisa lanjut karena ya kata harusnya ini gitu. Dan di sini juga Sirtiman yang ngelihat di beberapa sekolah kayaknya emang nggak ada apa ya, nggak ada nggak ada bantuan lebih dari pihak sekolah gitu, entah itu guru BP atau wali kelasnya atau kepala sekolahnya untuk menghadapi permasalahan yang harus kurikulum yang harus dari atasan ini gitu, mungkin dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaannya, sehingga efeknya tuh si anak jadi ya mungkin pengennya mereka tuh biar mereka cepat-cepat membaur, cepat-cepat ngelebur ya, cepat-cepat pokoknya jangan ngelupain dulu isoman, ngelupain covid lah seperti itu. Cuma nggak semua anak bisa nerima dan banyak anak yang ya belum siap gitu loh. Nah di sini seharusnya ada revisi ya kurikulum, cuma revisi seperti kita tahu butuh waktu mungkin tahunan gitu, sedangkan ya kayak anak-anak kecil ini mereka jangankan tahunan gitu, dalam hitungan minggu aja atau hari aja itu kalau udah kena mental, kalau udah ya namanya anak apa ya dari online ke offline mereka lagi kuper, minder, nggak pedean, tiba-tiba ada pelajaran yang harus begini gitu loh. Harus gaul, harus maju ke depan, harus ya ini kalian udah tahu semua deh gitu ya, udah tahu semua deh gitu. Jadinya si anak jadi emang belum siap, dan jangankan anak ya, orang dewasa pun sampai sekarang masih banyak ya yang mati-matian gimana biar bisa gaul, gimana biar bisa pede, gimana biar bisa ya pokoknya istilahnya pidato di depan atau ya presentasi di depan orang banyak. Itu orang dewasa pun masih berjuang mati-matian ya, belum pokoknya ada nggak sebelum atau sudah covid itu seperti itu. Nah, tiba-tiba anak kecil disuruh harus seperti itu gitu, dan opsinya kayaknya nggak ada opsi gitu. Nggak ada opsi, ini udah kayak si anak harus ngikutin, kalau enggak dia ya dikucilkan gitu aja. Yang lain aja yang bisa. Nah, seperti itulah banyak anak-anak yang ibaratnya kena dikucilkan ini yang ya istilahnya mental atau putus sekolah, drop seperti itu. Nah, di sini Sertiman ya berusaha ya agar ya para orang tua nih juga paham saat anak ini ya keadaannya ini kayak di sekolah ini dia bermasalah, mungkin pelajarannya merasa tertinggal, teman-temannya mungkin merasa tertinggal, ada teman-teman yang gampang membaur sosialisasi, ada juga yang susah, juga guru-gurunya mungkin ada yang ngerasa gurunya ngomongnya terlalu keras, gurunya kurang perhatian, atau gurunya terlalu galak. Nah ini yang harus jadi apa ya, sebenarnya harus jadi PR untuk sekolah pas mulai offline lagi gitu. Dan di sini ya kayaknya dampaknya ini jadi si anak jadi merasa karena dia di sekolah ini ya jadi dikucilkan, jadi terbelakang, jadi ya pokoknya jadi kayak nggak diterima di sekolah, nggak disukain, merasa nggak disukain gitu. Nah ini jadi kendala, apalagi saat dia pulang rumah
Dan di rumah suasananya juga apa sih, orang tuanya yang istilahnya neken, harus sekolah, harus harus apa, harus rajin, harus pokoknya masuk terus tiap hari, maunya normal gitu ya. Dan si anak ini pasti akan merasa berat gitu loh. Nah, di sini efeknya ya, saat anak ini merasa berat, efeknya anak biasanya males sekolah atau nggak mau berangkat seperti itu. Nah, di sini yang jadi permasalahan adalah orang tua gitu. Kalau orang tua yang nggak paham, dia akan terpancing ya dengan keadaan anak yang malas sekolah atau nggak mau berangkat sekolah pagi-pagi, atau dia milih-milih ya, kalau dalam ini anaknya statement milih-milih hari-hari dia mau sekolah gitu. Ini pun masih bagus gitu. Ada yang nggak mau datang sama sekali gitu. Dan ya di sini orang tua yang harus paham ya, harus, namanya orang tua yang ada, mungkin ada suami ada istri, harus paham, harus benar-benar paham anaknya. Kadang ya namanya orang tua pasti akan geram, disuruh bangun kok nggak mau bangun, disuruh pokoknya udah dikasih uang jajan, udah disiapin semuanya, bajunya kok nggak mau gitu. Jadi orang tua akan merasa terpancing, emosinya darah tinggi, jadinya keluar amarah di situ. Yang seharusnya rumah ini menjadi tempat untuk ya istilahnya berlindung, ngadem atau cool down buat si anak, tiba-tiba di rumah juga dia dimusuhin. Apalagi kejadiannya ya biasanya sih sikonnya itu nyamber gitu. Misalnya saat ya ibunya marahin, mau nggak mau jadi bapaknya itu ya narik ya, entah itu ikut nasihatin, ya ikut, ya anak-anak mungkin merasa dimarahin tuh, mungkin bilangnya dinasihatin tapi merasa dimarahin. Jadinya si anak menganggap orang tuanya itu ya udah nggak berpihak sama dia lagi gitu. Ini menjadi nambah beban anak ya. Jadi tambah beban yang seharusnya di sekolah dia udah merasa nggak disukain, di rumah juga seperti itu. Jadi kayak benar-benar dunia ini memusuhi dia gitu. Nah, di sini kadang orang tua harus tahu gitu. Anak yang udah kayak gini nih obatnya apa gitu. Istilahnya solusinya gimana, obatnya apa. Biasanya si anak ya karena namanya anak kecil, dia apa yang ada di sekitar dia itu yang benar-benar apa yang dijadikan istilahnya entah itu penawar, penghilang masalah apa yang bikin dia cool down ya, kayak di rumahnya mungkin ada handphone atau ada tablet, dia nonton TikTok atau YouTube. Ya umumnya anak-anak pasti lari ke situ ya. Mungkin ada sih anak yang mungkin yang nggak suka gadget, mungkin kegiatan lain, entah itu main bola, main keluar mulu. Cuma pasti anak lariannya akan ke situ, dan di sini orang tua juga harus paham gitu. Ini merupakan salah satu cara dia untuk healing ya atau berobat gitu. Makanya jangan sampai ya, orang tua tuh jangan sampai apa yang lagi dia sukain itu benar-benar direnggut gitu, dirampas gitu. Misalnya ini anak main game mulu, dirampas. Entah itu handphonenya atau komputernya, PC-nya. Jadi si anak tambah gue ya, tambah apa sih, bebannya nih nambah gitu. Seharusnya dia mau berobat, seharusnya ini obat gue gitu. Tapi diambil juga. Terus gue berobatnya bagaimana gitu. Si anak pasti akan seperti itu. Saat dia mencari lagi, ya keadaannya udah berubah. Kalau dia nggak, ya mungkin saat itu orang tua mikirnya kalau main handphone mulu nanti kecanduan, TikTokan kecanduan, main game kecanduan. Ya cuma kalau nggak main handphone, nggak main PC, itu yang lebih bahaya lagi apa? Mikir ya. Si anak akan mikirnya macam-macam gitu. Kalau main game dia masih bisa kontrol ya, entah itu tokoh utamanya, jagoannya, dia bisa nentuin apa, namatin misi-misi. Artinya dia bisa punya ya. Jadi dia punya satu istilahnya satu satu istilahnya kepercayaan diri dia, bikin dia bertindak, bikin dia ini ya berusaha gitu, bikin dia gerak. Nah, kalau misalnya hal yang berupa healingnya itu diambil,
si anak ini pasti akan kehilangan arah gitu. Dia akan banyak overthinking, banyak mikir pasti karena emang ya biasanya dia tangannya entah itu ngetik atau mencet apa slide handphone, tiba-tiba nggak ngapa-ngapain gitu dan pasti larinya akan kepikiran. Nah disinilah ya agar ya dijaga ya pikiran itu jangan sampai macam-macam dan kalau bisa renungin lagi, rembukin lagi tentang masalah healingnya dia gitu. Kita orang tua harusnya tahu ya. Ya ada saat anak-anak itu ada yang bilang, oh kalau main game ini tuh musiknya bagus gitu. Ini kayak anak sentimen yang paling sulung ya. Jadi kan tahu oh ternyata main game ini justru nyembuhin dia gitu, yang bikin dia cool down gitu. Nah, ada lagi yang emang anak-anak yang nggak ngomong apa-apa gitu, karena dari tadi masalah di sekolah dia bisu, nggak mau, ya emang susah diungkapinnya gitu. Gimana ngungkapinnya masih anak kecil. Nah, di rumah juga seperti itu, dia dia baru menemukan apa yang dia sukai, dia anggap temennya, dia anggap ya dulu juga sebenarnya Sirtiman salah satu anak yang kayak gitu ya. Jadi saat Sirtiman sekolahnya ya bermasalah, orang tua udah nggak support segala macam, tinggal di rumah yang orang tuanya nggak ada, yang orang tuanya pergi dari rumah itu gitu. Jadinya ya obatnya Sirtiman ya main game gitu loh. Makanya dari SMP, SMA, dari SD, SMP, SMA itu ya emang temennya cuma game ya. Makanya sampai sekarang itu ya emang anak gaming gitu. Karena dulu emang sembuhnya dulu istilahnya sama game. Dulu pernah ya mungkin anak kecil pernah drop mentalnya. Kejadiannya dulu Sirman ya mungkin kelas 4 SD ya. Ngeliat gurunya ngebully gitu, guru agama lagi ya. Dan pas itu Sirman udah nggak mau masuk sekolah lagi deh gitu. Takut dan nggak kebayang kejadiannya waktu masih kelas 4 SD ya dan sampai kelas 5, kelas 6 mungkin dari sempat pindah sekolah kelas 5 kelas 6 ini masih sekolah, mungkin kelas 5 nya agak-agak jarang ya, cuma kelas 6 nya nih mulai sekolah gitu sampai sebelum sekolah juga nggak pedean abis deh gitu, kayak keluar rumah harus pakai celana panjang apalah ya namanya anak kecil ya macam-macam aja gitu sampai SD ini sekolah itu udah panggilan hati banget deh sekolah. Terus kejadiannya nggak selesai di situ, nggak sampai sekolah pun si Hertiman masih kena drop mental lagi gitu. 2 tahun gelap sampai akhirnya pengen sekolah lagi. Itu pun ya ada healingnya mungkin saat itu kayak RCTI mulai ya, jadi si teman di rumah nonton RCTI, nonton film-film Disney, nonton ya pokoknya film-film komedi, mulai ketawa seperti itu. Zaman dulu ya seperti itu ya guys, belum ada Android, jadi ya itu healingnya gitu. Ya tetap main game, tetap gitu, beli PS, beli Nintendo gitu. Jadi itu healingnya ya, itu obatnya gitu. Mungkin kalau nggak ada itu semua gitu. Mungkin kalau nggak ada RCTI atau nggak ada game, ya nggak tahu sih teman, mungkin akan gelap terus hidupnya gitu ya. Ini karena mikir yang macam-macam, mikir yang enggak gitu. Makanya di sini kalau si anak ini ya seperti ini, ya pokoknya gimana caranya deh gitu. Tanya apa yang dia suka gitu aja gitu. Kalau dia suka main game, biarin aja, itu obatnya dia gitu. Jangan sekali-kali ya orang tua merampas obat healingnya gitu. Itu yang ditekankan di video ini nih, karena efeknya kalau ya udah dirampas, dia yang pertama tambah kalut, tambah kacau, tambah apa ya, merasa ya orang tua ini jadi musuhnya dia yang seharusnya berpihak sama dia, bantuin dia ngelaluin semuanya, tiba-tiba jadi musuhnya gitu. Nah di sini si Artiman merasa ya kadang kalau ya namanya kalau berdua ya keluarga suami istri kadang ada rasa kepancing, cuma dari pengalaman Sirtiman udah sering banget sampai pada satu keputusan pokoknya dukung anaknya apa yang disuka gitu aja.
Soalnya masalahnya bukan dari main gamenya atau bukan dari gadgetnya, bukan dari nonton TikTok atau YouTube-nya. Permasalahannya adalah ya mungkin kayak pengaruh efek dari COVID tadi gitu, mungkin efek dari keputusan pemerintah pendidikan yang kurang tepat, yang butuh revisi lebih lanjut seperti itu. Jadinya ya si anak kena masalah dengan tekanan dari guru, tekanan dari kurikulum, apalagi jangan sampai ditekan dari rumah gitu. Ini keluarganya dia, rumah ini benar-benar keluarganya dia nih. Dalam artian juga apa ya? Kita tahu kalau anak ini emang dulunya berawal bukan anak nakal gitu, bukan anak malas, bukan anak dulunya anak gaul, anak biasa, tiba-tiba ya karena keadaannya berubah. Ya jadinya jangan dijadikan sekarang itu mereka itu anak nakal gitu. Mereka tuh ya sedang berjuang, mereka menjalani hidup yang berat gitu. Dan ini pokoknya ya emang orang tua ya harus sayang ya, harus benar-benar berusaha mengertiin gitu. Jangan jadi orang yang dibenci dia gitu. Gimana caranya lah, di sini bukan masalah teori komunikatif, tapi benar-benar harus cari cara terus gimana biar ya biar sinergi lagi, biar boleh dibilang solid lagi, kompak lagi, biar jangan sampai ada kayak kayak tadi kan kok orang tua serasa jadi musuh. Ini jangan sampai kejadian gitu, bikin orang tua ini kayak jadi inilah istilahnya berpihak sama dia. Udah itu aja gitu. Dengerin apa dia, kalau bisa sampai dia keluar omongan itu lebih bagus. Kadang ya anak kecil eksplisit sedikit-sedikit kadang keluar gitu. Pengen ini, pengen itu, pengen ini kayaknya bisa nenangin, pengen itu kayaknya pengen apa gitu, dikasih dirangsang-rangsang aja pengennya apa biar keluar gitu, biar apa unek-uneknya keluar, biar stresnya tuh dikit-dikit hilang. Ini sebenarnya yang harus dilakuin ya. Jangan kalau dia jangan jadi kayak orang rata-rata, anak nggak sekolah dipukulin, anak nggak sekolah dimarahin, anak nggak sekolah dihukum. Ini sebenarnya yang bikin apa ya, ya orang tua yang nggak paham sikon tuh, nggak paham ya namanya hal seperti ini. Anak nggak sekolah kan umumnya ya kadang tetangga nanti ngomong gimana, atau saudara yang lain atau adiknya yang lain gimana sih nggak bisa atur anak atau gimana. Ini beda beda, jangan dengerin apa orang, jangan dengerin apa kata orang. Ini merupakan satu ujian ya, ujian keluarga ini untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan sikon sekarang gitu. Ini jangan pedulin orang lain, jangan bandingin orang lain. Ini masalah keluarga itu sekarang ya diselesaikan, mau lambat mau cepat, yang penting ya sejalan dengan waktu sih. Sirtiman percaya ya, sejalan dengan waktu ya semuanya akan baik-baik saja gitu. Asal jangan ada teriakan, desakan, marahan, apalagi sampai pukulan gitu. Ya gimana caranya bikin si anak istilahnya nyaman dulu gitu. Jangan merasa terancam, jangan diancam, jangan ditekan, jangan dibikin stres gitu. Bikin anak nyaman dulu gitu. Kalau udah nyaman pasti mereka akan ada empati lah, pasti mereka akan ada empati. Oh, nih orang tua gue udah effort bikin gue, ya seharusnya dia marah, tapi seharusnya orang tua gue effort bikin dia ya ngertiin gitu loh. Makanya di sini pasti si anak juga pasti akan timbul empati, timbul nalar ya. Seharusnya dia paham, seharusnya orang tua aku marah itu nggak sekolah, tapi kok dia orang tuanya malah baik gitu. Nah di sini sebenarnya ya pelan-pelan kejadiannya kayak gimana. Yang jelas butuh waktu berapa lama, ini jangan sampai kayak dikejar-kejar setoran gitu ya. 6 bulan harus, 6 bulan, tahun ajaran baru 6 bulan. Ini jangan seperti itu gitu. Karena ini masalahnya adalah psikologi dan mental gitu ya, bukan masalah
masalah tenggat waktu kalender gitu. Ini hal yang kemungkinan nggak bisa buru-buru untuk ya disembuhkan atau diobati, atau butuh menyelesaikan masalah yang tidak dalam waktu yang singkat gitu ya, karena ya nggak bisa yang kayak dipaksain itu nggak bisa gitu. Ini memang benar-benar harus sembuh total ya, tanpa ada ya pokoknya desakan, tanpa ada paksaan gitu, biar segala sesuatunya normal lagi seperti itu. Ya, emang segala sesuatunya pasti akan membekas ya. Akan ada mungkin tetangga yang ngomong begini, akan ada orang lain yang begini. Cuma mereka urus keluarga masing-masing. Ini kita urus keluarga sendiri gitu. Masing-masing, nggak perlu dengerin. Jadi itu aja guys. Kalau ada orang tua yang merasa ya mungkin mengalami hal kayak gini, silahkan tulis di komentar ya. Jangan lupa di share untuk orang tua yang membutuhkan ya. Di sini kita jadikan ajang pembelajaran hidup. Semoga bisa diambil salah satu ya mungkin beberapa poin-poin atau manfaatnya untuk ya, menghadapi ya masalah yang sedang ada di dalam keluarga. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.